فضيلة الشيخ المعهد وسعادة رؤساء المعهد وكافة المشاركين والمشاركات، دخول موكب حفل التكريم لحفظ القرآن الكريم وحفظ الأربعين النووية والأربعين القرآنية ومكس الجزرية على الحاضرين التكرم بالقيام. Pengasuh pondok beserta jajarannya, para pimpinan, wisudawan wisudawati memasuki ruang wisuda. Hadirin dimohon untuk berdiri. إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآبان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق فيه محاسن الأخلاق حيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآبان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن أسعد به قلوبنا واغفر به ذنوبنا واشرح به صدورنا يا ربنا أذهب به أحزاننا فرج به همومنا واجعله شاهدا لنا يا ربنا هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآبان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنار قلوب عباده المتقين بنور كتابه المبين وجعل القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين والصلاة والسلام على سيدنا الحافظين وقدوة المتقين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. فضيلة الشيخ معهدي دار الهدى
سعادة رؤساء معهد دار الهدى للتربية الإسلامية المكرم الأستاذ دكتور الحاج أجا شريف هداية الله الماجستير، المكرم الأستاذ نور عفيف الدين الماجستير، المكرم الأستاذ إيفان رضوان الدين الماجستير، السادة كافة الأساتذة والأستاذات معهد دار الهدى الأصيل للتربية الإسلامية. Yang kami hormati seluruh tamu undangan, yang terhormat Kepala Kementerian Agama Haji Ahmad Fikri Firdaus, SEMM. Yang terhormat Kepala Seksi Pendidikan Islam Haji Kiki Basuki R, SAG, MIP. Yang kami hormati orang tua, wisudawan dan wisudawati, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Wa ya ayyuhal jam'ul karim, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum wa biduyufinal kiram wa natamanna lakum qada'a waqtin mumti'in ma'ana. Bertebar rasa berbahagia, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat limpahan kasih sayanglah kita dapat berkumpul dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, yaitu dalam acara Wisuda Tahfiz Al-Quran, Hadis Arba'in An-Nawawiyah, Hadis Arba'in Al-Quraniyah, dan Matan Jazariyah Angkatan kelima dengan moto menghafal sepanjang masa, tak terbatas wisuda. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang syafaatnya kita nantikan hingga akhir. Al-Baramij, Acara Al-Iftitah, خير ما نفتتح هذا البرنامج بقراءة البسملة. pembukaan, marilah kita buka acara pada hari ini dengan mengucap Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. إمات مشرف تحفيز القرآن الكريم بالمركز، نتشرف بإلقاء كلماته الأستاذ دكتور الحاج أجا شريف هداية الله الماجستير، عليه فليتفضل مشكورا. Sambutan musyrif tahfiz Al-Quran Murakkaz kepada Al-Ustaz Dr. Haji Ajat Syarif Hidayatullah MPDI Al-Hafiz. Dengan segala hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa muqri'il qur'ani ma'a muhibbihi. Wa ba'du, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Haitsu yaqulu Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala alaihi salatu wassalam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Al-Mukarram Syekhul Ma'had Kiai Al-Haj Tatang Abdurrahman, Al-Mukarrama Mudira Ma'had Daril Huda Al-Ustad Nur Afifuddin Al-Majistir, Al-Ustad Ifan Ridvanuddin Al-Majistir, Al-Mukarram Raisu Maktabi Wizarati Diniyati Bimuhafazati Banjar, As-Sayyid Ahmad Fikri Firdaus, SEMM,
Ahlan wa sahlan al-mukarramun as-satir wal ustadzat wa awliya'u at-tullab mushtarikin wa mushtarikat fi hadzal hafl wa ya ayyuhat tullab wa talibat mushtarikin wal mushtarikat fi hadzal hafl wa ya ayyuhat tullab wa talibat murassakhuna wal murasyihat. Halo? Yang itu yang belum ikut wisuda didoain nih Ustaz. Apa amin? Belum apa-apa ya. Murasyakhuna wal murasyihat fi hafli takrim fi as-sana al-qadimah insyaallah. Faya ayyuhal mahbubun wal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa mengikuti acara wisuda para penghafal Al-Quran dan penghafal hadis serta matan jazariyah. Yang sebelumnya ingin kami sampaikan dengan di acara ini, pertama, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum bi ma'hadina Daril Huda fi Haramil Banat. Kepada Bapak Kementerian Agama Kota Banjar, Bapak Haji Ahmad Fikri Firdaus SEMM, Bapak-bapak pimpinan beserta Ibu Asatidz Ustadzat, ahlan wa sahlan. Begitu pula kepada wali-wali santri yang putra-putrinya hari ini akan diikut sertakan dalam acara wisuda. Ahlan wa sahlan biqudumikum wa marhaban bikum fi hadzal ma'had. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yudimat taufiq was sadad wal barakah war rahmah wan najah fid dini wad dunya wal akhirah. Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa alhamdulillah di tahun ini para peserta wisuda penghafal hadis Al-Quran, hadis dan matnul jazariyah berjumlah 104 santri dan santriah. Setidaknya dengan perincian sebagai berikut. Penghafal Al-Quran memang ada sedikit penurunan ya, ini disebabkan ternyata ingin menghafal Al-Quran itu benar-benar bukan cuma sekedar kahayang, tetapi harus ada taufik, harus ada hidayah, ada apa? Ada benar-benar pertolongan dari Allah. Tidak bisa sembarangan orang bisa menghafal itu. Berbagai usaha dilakukan, tetapi tetap saja bisa kalah kalau Allah tidak memberikan rahmat dan taufiknya. Maka alhamdulillah di tahun ini yang wisuda tahfidz Al-Quran berjumlah 2 orang. Alhamdulillah, 2 orang dari 300 orang, hebat nggak? Yang kedua, peserta wisuda hadis Arba'in Nawawiyah Putra berjumlah 10 orang. Gitu. Barakallahu fikum. Peserta wisuda penghafal hadis Arba'in Nawawiyah Putri berjumlah 31 orang. Peserta wisuda penghafal hadis Arba'in Nawawiyah Putra, hadis Arba'in Qur'aniyah Putra berjumlah 9 orang. Barakallahu fikum. Peserta wisuda penghafal hadis Arba'in Qur'aniyah Putri berjumlah 26 orang. Barakallahu fikum.
Kalau salah dibenerin, bener nggak? Bener jumlahnya ya. Berikutnya peserta wisuda penghafal Matnul Jazariyah dalam ilmu tajwid atau dikenal juga dengan Muqaddimah Manzumatul Jazariyah Libnul Jazari. Putri berjumlah 20 orang. Barakallahu fikum. Peserta wisuda penghafal Matnul Jazariyah putra berjumlah 6 orang. Barakallahu fikum. Dengan itu total secara keseluruhan yang akan diwisuda di hari ini 104 orang santri dan santriyah. Alhamdulillah. Tentunya hal ini menjadi satu kebanggaan bagi kami. Pertama, jika kita lihat bahwa estafeta keilmuan para ulama, bahkan dari sananya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, terdiri dari beberapa fase, yaitu al-hifdzu wal fahmu wal amalu. Kesininya ditambahkan al-hifdzu, al-qiraatu wal fahmu wal munaqashatu wal amalu wat tabligh. Yang sampai saat ini keilmuan dalam Islam bisa terjaga sampai saat ini karena ada hafalan. Ibnul Jazari, Muqaddimah Ibnul Jazari di tahun 800 Hijriah. Sekarang tahun berapa? 1446. Beliau wafat di tahun 800-an. Ilmunya sampai kepada kita. Kenapa? Ada para penghafal hadis Nabi yang terdiri dari ribuan hadis. Dan yang sekarang ini Nawawiyah dan Quraniyah, seluruhnya dari sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bisa sampai kepada kita karena dihafal. Lalu setelah mereka hafal, dikodifikasi, ada tadwin, sehingga sampailah kepada kita. Kita sebagai insan pondok, insan pendidik dan insan pendidik, termasuk insan yang terdidik, tentunya punya kewajiban pula untuk melestarikan keilmuan itu agar menjadi bagian daripada penghafal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran juga bisa sampai kepada kita semacam itu. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazim man lam yujawwidil qur'ana atim li'annahu bihi ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Dijaga. Bapak-bapak, ibu yang Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang akan diwisuda ini telah mengikuti beberapa fase. Tahapan demi tahapan telah mereka lalui. Pertama, mereka yang akan diwisuda ini telah mengikuti proses hafalan hadisan kepada musyrif halaqahnya. Setelah selesai hafalannya di batas hadis sesuai dengan muqarrar yang diambilnya, kemudian satu kali dudukan pada musyrif halaqahnya. Selanjutnya, setelah itu anak-anak persiapan menghafal satu kali dudukan kepada musyrif tahfidz Al-Quran. Jika telah dinyatakan lulus di bagian tahfidz Al-Quran, maka selanjutnya mereka harus menghafal satu kali dudukan kepada pimpinan pondok. Selanjutnya setelah dinyatakan lulus harus mengikuti tashihul qiraah yang dinamakan dengan majlisul qiraah was-sama. Qiraah was-sama. Setelah mereka lulus, kemudian akan mengikuti tahap berikutnya, yaitu al-ardu wal munaqashah, di mana hafalan dan pemahamannya diuji oleh para pimpinan pondok. Dan setelah itu mereka mengikuti ujian tahriri. Setelah ujian tahriri, barulah mereka mengikuti program haflut takrim li hafadzatil Quran wal hadis an-nawawiyah wal Quraniyah wal Jazariyah. Dan insyaallah yang akan tampil ke sini adalah anak-anak kita yang sudah mengikuti fase-fase berikut. Doakan mudah-mudahan menjadi kebanggaan buat dirinya dan orang tuanya serta buat pondok, mudah-mudahan
acara ini tambah berkah dan pondok lebih bermanfaat untuk umat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كل الشكر على حسن إلقاء كلماته. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz yang telah menyampaikan sambutannya. كلمات رئيس وزارة الشؤون الدينية من صاحب الفضيلة الأستاذ الحاج أحمد فكري فردوس الماجستير، عليه فليتفضل مشكورا. Sambutan Kepala Kementerian Agama kepada Bapak Haji Ahmad Fikri Firdaus, SEMM. Dengan segala hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramun wal muhtaram, wabil khusus Mudir Hadal Mahad yang terhormat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Huda, pimpinan Pondok Pesantren Darul Huda, para asatidz dan asatidah Pondok Pesantren Darul Huda. Maaf belum disebutkan secara personal, nanti mudah-mudahan di kesempatan bisa lebih mengenal lagi. Para orang tua santri dan peserta wisodawati yang berbahagia, hafizah Quran, arba'in, hadis arba'in nawawiyah, Quraniyah dan matan Jazariyah. Para tamu undangan hadirin sekalian yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada pagi yang cerah ini, marilah kita semua bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi atas segala karunia-Nya, terutama baik itu karunia iman, Islam maupun ihsan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapat syafaat dan pertolongannya di akhir kelak. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kiprah langkah yang telah dilakukan oleh Yayasan Pondok Pesantren Darul Huda yang telah ikut berperan aktif dalam mendidik para generasi muda bangsa dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan yang bersenikan ajaran Islam. Pondok Pesantren Darul Huda telah berkontribusi melahirkan generasi-generasi Islam yang menjadi pewaris Nabi warasatul anbiya dan membumikan Al-Quran. Saya yakin dari pondok pesantren ini akan lahir para penjaga kalamullah yang bukan hanya menghafal secara lisan, tapi juga memaknai dan meresapnya. Seperti Allah Ta'ala, man ta'alamal Quran wa'alamah. Bisa juga memaknai, meresapi dengan hati dan pikirannya, serta mengamalkannya dalam tutur dan perilaku. Semoga para ustadz dan ustadzah dan pengurus yayasan senantiasa dilimpahkan kesehatan, kesabaran dalam membimbing para penerus umat untuk menjadi pribadi yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Para wisodawati yang saya banggakan, selamat saya sampaikan kepada para wisodawati Pondok Pesantren Darul Huda. Saya berharap agar kalian, anak-anak kami semua, semakin rajin, semakin tekun, semakin gigih belajar, menjadi manusia yang lebih bermanfaat sebagaimana sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah anak-anak yang menghormati dan menyayangi semua makhluk Allah. Jadilah khalifah di muka bumi ini
yang amanah memelihara dan memakmurkan bumi dan isinya dengan segala kebaikannya. Al-Quran merupakan bacaan yang mencapai puncak kesempurnaan, berisi petunjuk hidup yang dapat mengarahkan manusia menjadi pribadi berbudi pekerti luhur, memiliki kecerdasan dan ilmu pengetahuan yang akan menjadi manfaat bagi sekitarnya. Penghayatan dan pengamalan ilmu agama merupakan salah satu upaya pemberdayaan umat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, dalam menjalani hidup dan kehidupan dengan semua tantangan dan kemajuan peradaban yang mungkin saja membuat kalian jauh dari jalan yang lurus, namun berbekal Al-Quran dan ilmu pengetahuan yang telah kalian peroleh, saya berharap dapat menjadi bekal bagi kalian dalam menghadapi semua tantangan dengan semangat, ikhlas, tawakal, serta memberi manfaat bagi sekitar. Hadirin yang saya hormati, saya juga berpesan kepada seluruh lapisan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, agar kita berupaya untuk memfungsikan Al-Quran, menangkap pesan-pesannya, memahami dan melaksanakan petunjuknya, tanpa mengabaikan apalagi mengorbankan budaya dan perkembangannya. Yang positif yang terjadi di masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat dan negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya untuk berpesan juga kepada para orang tua wisudawati hafidhah yang memiliki anak-anak penghafal Al-Quran. Anak-anak yang soleh dan solehah adalah berkah bagi kita semua, dan semoga para orang tua dapat mengangkat kualitas keagamaan anak-anak kita. Sebagai orang tua yang juga tak lalai untuk terus menambah dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan, serta semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah sewajarnya kita semua hendaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah bagi para orang tua. Dan alhamdulillah, pada sedikit bercerita mungkin Pak Kiai tahadus binikmah, salah satu alasan kenapa saya memaksakan datang ke sini itu karena ini wisuda tahfidz Quran. Nah, ketika mendengar tahfidz Quran, saya teringat dengan dua orang anak saya yang sedang berjuang menimba ilmu untuk menggapai cita-citanya menjadi hafidh-hafidhah. Mudah-mudahan bisa lancar, bisa sukses. Mohon doanya kepada semuanya yang hadir di sini. Insya Allah sudah 30 juz Pak Kiai dua-duanya. Yang satu kelas 3 sanawiyah di Pondok Pesantren Yanbu Al-Quran Sunan Muria di Kudus. Insya Allah tahun depan sudah masuk aliyah. Yang kedua laki-laki sama udah 30 juz, cuman belum haflah. Jadi masih terus dikoreksi dan seterusnya. Minta doanya juga, dia sekolah di Yanbu Quran PJN Kudus. Mudah-mudahan dengan kita mempunyai anak seorang hafidh dan hafidhah bisa menularkan kebaikan, bisa membawa keberkahan baik bagi dirinya maupun bagi kita selaku orang tuanya. Dan betul apa yang saya katakan tadi, sungguh sangat berbahagia apabila kita punya anak yang hafal Quran, karena itu merupakan sebuah investasi yang luar biasa Bapak dan Ibu. Karena kalau untuk hanya mengejar dunia dengan kita menghafal 5 juz, 1 juz, 3, 10 juz, itu bisa kalau untuk yang mau melanjutkan sekolah ke jenjang perguruan yang tinggi, ada beberapa perguruan yang mensyaratkan jalur prestasinya itu melalui jalur tahfidz Quran. Begitu juga dengan lembaga pekerjaan juga, beberapa kedinasan, ada beberapa jalurnya melalui jalur prestasi hafidz Quran. Makanya beruntung dan mungkin kedepannya bisa ditingkatkan lagi di pesantren ini.
supaya bermunculan lebih banyak lagi dan lebih baik lagi. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Al-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كل الشكر على حسن إلقاء كلماته. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Kementerian Agama yang telah menyampaikan sambutannya. الأرض والمناقشة وقراءة إجازة السند لحديث الأربعين النووية على المسؤول فليتفضل مشكورا. Al-Ardu wal Munaqasyah dan pembacaan ijazah sanad hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kepada yang bertugas disilahkan.
Malah
fillah, barakallahu fiikum. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, indana al-asilah, lakin la nutil fil asilah. Faqad sa'altukum katsiran yawma al-madi. Kadzalika narju min qibali al-masyayikh wa mudir al-ma'had li'annana fi hadzal yawm ini kamala arba'in nawawiyah qur'aniyah wa jazariyah. Idan narju likulli minna su'al wahid faqat. Baik, ini soal wahid. Pesan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkenaan dengan salah satu sifat yang harus menjadi karakter, harus menjadi penghias diri, harus menjadi benteng, harus menjadi perisai dalam kehidupan sehari-hari. Kalau itu lepas sifatnya yang ada dalam diri kita itu, bisa jadi orang akan berbuat semena-mena, akan berbuat seenaknya saja tanpa berpikir apakah ini maslahat atau madarat. Sifat apakah itu? Sifat apakah itu? Sebutkan hadisnya dengan lengkap. Barakallahu fiik. Al-an min al-Ustaz Rafiquddin. Naam, aydan minni faqat su'alun wahidun. Aqra lakum ayatul Qur'an thumma an ta'tu Aqra lakum ayatul Qur'an an ta'tu bil hadis al-munasib, anta'tu bil hadis al-munasib bil ayah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Masih ikut juga? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ikhwah, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Barakallahu lakum jami'an ma'an najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ba'da min al-karam al-Ustaz Kiai Haji Tatang Abdul Rahman. Alhamdulillah, dari Abi tidak hanya panjang-panjang yang sulit-sulit, yang mudah aja ya. Abu Hurairah telah meriwayatkan, menyampaikan bahwa kita diharuskan meringankan atau menghilangkan kesalahan orang lain. Apa hadis? Baca.
Alhamdulillah. أجزتكم جميعا أيها الطلاب والطالبات الحافظين والحافظات لأربعين النووية، كما أجازني شيخي وليد عبد المعطي عبد الحليم شعبان إلى أن وصل إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام الشيخ محي الدين أبي زكريا يحيى بن الشرف النووي رحمه الله تعالى. وأوصيكم بتقوى الله تعالى في السر والعلن، والحمد لله رب العالمين.